What's up guys, bersama lagi dengan Yeko Entertainment. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa loncengnya di pites. Like, and comment di bawah ini. Ini dan ini men. Kapan pertama kali Atta mulai jadi YouTuber? Umurnya dari tahun 2014. Oke, udah 6 tahun ya? Ya, sekitar 6 tahun. Tapi kalau tahu bikin konten di YouTube upload itu dari 2012. Dari 2011-2012 tuh aku udah upload tapi belum di channel Atta Halilintar. Itu aku ada bikin channel tentang sepak bola gitu. Karena dulu aku suka sepak bola, suka nonton bola, pengen jadi atlet, jadi sering nonton YouTube tentang bola, jadi ngedit video bola, upload juga channel tentang bola. 2012 tuh ya? 2012, ya. Pertama kali dapat AdSense, penghasilan dari AdSense, nah ini nih, yang kayak gini-gini nih. Oke. AdSense rasa ya? Ini dari nih. dari YouTube itu kapan? Ini tipikal orang Indonesia nih. Apa-apa tanya penghasilannya berapa? Karena invest time. Oh iya, invest time ya. Iya dong, karena invest time. Tapi sebenarnya gini, dulu itu kalau kita bikin YouTube itu penghasilannya nggak ada apa-apanya. Bener-bener. Mau dulu atau sekarang juga sama? Sekarang juga kalau orang baru mulai nggak ada juga. Karena kan kita butuh proses untuk, sekarang YouTube sendiri udah punya rules. Kita itu harus mencapai beberapa ribu subscriber, berapa puluh ribu watch time, berapa puluh ribu followers atau subscriber untuk bisa namanya AdSense itu. Dan kalau misalnya ditanya AdSense YouTube gede apa enggak, itu juga tergantung karena Indonesia sekarang kalau tidak salah ya, ini saya mungkin saya pernah lihat di daftar, kita ini masih nomor 46 untuk AdSense di dunia. Oke. Masih sangat jauh karena pengiklan kita tidak sebesar kalau pengiklan di luar negeri. Oke. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, London, bahkan kalau di Singapura, Australia, itu orang beriklan di sosial media lebih besar daripada beriklan di media kayak konvensional. Nah kalau di Indonesia media konvensional sekarang walaupun sebenarnya lebih banyak yang ngasih tahu ke aku mereka udah nontonnya atau melihat di sosial media, bahkan acara TV, berita TV lihatnya di sosial media, tapi tetap pengiklan masih tinggi di konvensional. Berarti mereka ke TV-TV lagi gitu ya? Masih iklan itu di TV. Oh, oke. Tapi kalau untuk engagement aku yakin sosial media sekarang nomor 1 di negara kita ini. Oke, berarti ketika 2012 awal-awal, terus 2014 menekuni, dan sekarang 2020 dengan 20,8 juta subscriber. Ya boleh tepuk tangan dong di channel YouTube-nya Atta. CNBC waktu itu pernah nulis nih. CNBC itu pernah nulis. Ini tulisannya biasanya nggak benar nih kalau Sombong amat. Tapi sebenarnya gini, dulu itu kalau kita bikin YouTube itu penghasilannya nggak ada apa-apanya. Bener-bener. Mau dulu atau sekarang juga sama? Sekarang juga kalau orang baru mulai nggak ada juga. Karena kan kita butuh proses untuk, sekarang YouTube sendiri udah punya rules. Kita itu harus mencapai beberapa ribu subscriber, berapa puluh ribu watch time, berapa puluh ribu followers atau subscriber untuk bisa namanya AdSense itu. Dan kalau misalnya ditanya AdSense YouTube gede apa enggak, itu juga tergantung karena Indonesia sekarang kalau tidak salah ya, ini saya mungkin saya pernah lihat di daftar, kita ini masih nomor 46 untuk AdSense di dunia. Oke. Masih sangat jauh karena pengiklan kita tidak sebesar kalau pengiklan di luar negeri. Oke. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, London, bahkan kalau di Singapura, Australia, itu orang beriklan di sosial media lebih besar daripada beriklan di media kayak konvensional. Nah kalau di Indonesia media konvensional sekarang walaupun sebenarnya lebih banyak yang ngasih tahu ke aku mereka udah nontonnya atau melihat di sosial media, bahkan acara TV, berita TV lihatnya di sosial media, tapi tetap pengiklan masih tinggi di konvensional. Berarti mereka ke TV-TV lagi gitu ya? Masih iklan itu di TV. Oh, oke. Tapi kalau untuk engagement aku yakin sosial media sekarang nomor 1 di negara kita ini. Oke, berarti ketika 2012 awal-awal, terus 2014 menekuni, dan sekarang 2020 dengan 20,8 juta subscriber. Ya boleh tepuk tangan dong di channel YouTube-nya Atta. CNBC waktu itu pernah nulis nih. CNBC itu pernah nulis. Ini tulisannya biasanya nggak benar nih kalau CNBC. Waktu itu nulis ya, penghasilannya Atta Halilintar itu sebulan mencapai 22,4 M. Ya,
banyak gimana nih? Itu dia gosip-gosip yang kayak gini nih yang bahaya nih. Waktu Saya dikejar-kejar pajak langsung. oh ya. iya, beneran datang langsung. Datang langsung. Tapi karena saya ini anak muda yang taat pajak dan saya ini salah satu ditanya pajak, saya bilang Indonesia itu mungkin dari situnya persenannya aja itu nggak ada mungkin di bawah di atas 10%. Oke. Semua YouTuber Indonesia nggak ada yang di atas 10% dari nilai itu, nggak ada. Di atas 10% dari nilai 22 nggak ada. M itu ya. Nggak ada Oke. itu. Jadi aku langsung tunjukin ke lembaga pajak ini loh yang ditransfer oleh dari Amerika secara gamblang dan jelas. Dan aku akan bayar pajak sesuai apa yang masuk. Aku bilang. Karena mau usaha, dagangan, apapun kita bayar sesuai apa yang masuk. Malah kalau bisa aku bayar pajaknya lebih. Waduh, luar biasa. Karena aku lebihin. Daripada nanti aku dibilang kurang-kurang. Iya kan, sebenarnya lebihin. Misalnya dari sini pajaknya misal 50 juta, ya udah kita bayar 60 juta. Siapa tahu nanti ada dari yang lain-lain. Misalnya lebihin 70 juta, misalnya contoh. Oke. Jadi kalau orang bilang penghasilan yang ada di Google itu yang benar, oh itu salah besar. Karena itu kan prediksi-prediksi orang. Orang nggak tahu berapa yang dikasih kita. Bahkan channel saya aja kadang-kadang bisa kalah sama channel-channel baru yang tiba-tiba penontonnya lebih watch time-nya lebih tinggi. Karena sekarang orang bilang penghasilan itu dari views, padahal enggak, bukan dari views doang, dari watch time. Seberapa lama orang menonton video tersebut. Oh, makanya dibilang jangan skip iklan gitu ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa loncengnya di pitus. Asik gue. Dan like, and comment di bawah ini. Ini dan